Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Arif Sang Pencerah. Ya, kayaknya setiap pernah ya. Kebanyakan ini teman-teman dari entah itu yang kenalnya di medsos atau yang dari luar ya. Mereka itu mungkin udah tahu ya, saya suka mendengarkan cerita kisahnya gitu kan. Kebanyakan itu curhat sama saya. Kebanyakan curhat ya, mungkin karena udah percaya, mungkin percaya bahwasannya saya itu nggak bakal bocor-bocor kemana-mana gitu kan. Terkadang mereka ada pernah ya, seorang teman yang masih statusnya itu masih lajang, masih bujangan, cowok. Dia punya kisah percintaannya itu intinya rumit dalam percintaan lah gitu. Jadinya pasangannya itu masih muda, sekitar umur 25 ya, 25. Kalau nggak salah iya 25. Dia umur udah 30 ya. Yang jadi apa namanya ya? Yang jadi pertanyaan di situ dalam menghadapinya untuk serius. Padahal si cowok udah serius, si cewek lagi, apalagi si cewek. Memang dia tuh pengen banget menyempurnakan agamanya, biarpun dia tuh pernah gagal gitu kan. Cuman kegagalannya itu dulu bukan kesalahan dia, memang kesalahan si mantan suaminya dulu. Akhirnya dekat ya, banyak ya. Sebenarnya banyak sih yang mau deket dia. Bahkan pernah juga yang nggak jadi pernah. Akhirnya yang tadi itu kan pengen deket, pengen serius, udah mau ngelamar gitu kan. Mau ngelamar, rintangan ya, namanya orang mau melakukan ibadah, menyempurnakan ibadah, yaitu nikah, jenjang pernikahan. Apalah. Padahal orang tuanya si cewek itu sebenarnya masih berat ya untuk ngelepas anaknya itu, biarpun anaknya itu udah janda, tapi namanya orang tua gitu kan. Hati-hati, karena orang tuanya si cewek ini memang dari agama oke. Jadinya nggak mau, yang dia bimbangkan, yang dia pikirkan si yang laki-laki itu masih muda, takutnya pada akhirnya gagal lagi seperti itu. Mungkin disitulah pikirannya orang tua. Tapi si cowok masih sungguh-sungguh. Akhirnya dengan kerja keras kan, ini si cewek kerja keras meyakinkan orang tuanya. Akhirnya oke lah, nggak apa-apa. Yang penting dia sungguh-sungguh. Aku pengen tahu si laki-lakinya seperti apa, pengen tahu seperti apa orang tuanya, intinya keluarganya lah itu kan. Oke. Ya ternyata nggak semulus itu. Si cowoknya gimana? Berpikir ya, namanya masih muda, pikirannya masih tidak begitu keras dalam artian tidak begitu jauh memikirkan di situ kan. Cuman ya egonya tuh masih gede di situ kan, masih besar egonya, karena masih umur segitu memang ego masih besar. Akhirnya dia bilang, kamu itu orang tua kamu itu nggak setuju apa gimana gitu kan. Yaudahlah, aku berhenti di sini. Aku udah berjuang, sedangkan kamu sia-siain aku yang sudah mau ngelamar kamu. Nangis lah si cewek, padahal si cewek benar-benar berjuang beneran gitu. Cuman si cowok itu salah sangka, salah paham di situ. Nah, akhirnya ya seperti itu. Nggak tahu kelanjutannya sih. Sebenarnya kayaknya menurut saya bilang, ya udah kakak semangat aja dulu. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Mungkin Allah itu kasih rintangan dulu ya sedikit, tapi buat kita gede. Tapi bisa loh untuk melewati itu.
Karena Allah itu akan memberikan suatu ujian di luar kemampuan. Nggak mungkin. Pasti mampu untuk melewati itu. Yaitu dengan apa? Dengan ikhlas dan sabar. Akhirnya yang kelima. Nah, yang kelima nih, cewek juga. Dia masih oke lah. Masih apa namanya ya? Gadis. Dari agama, orang tuanya oke. Ya, tapi lebih bagusan yang tadi itu. Ya, standar lah gitu kan. Tapi keluarga orang punya di situ. Dia perawat. Orang tua ibunya spesialis, ayahnya tentara, polisi. Wih, keluarga punya di situ. Cantik juga. Oke, akhirnya ada cowok mau deket sama dia. Udah pacaran ya, mungkin sekitaran 1 bulan lebih, 2 bulan. Cuman anehnya si cowok ya, kayaknya seperti mau memanfaatkan si ceweknya. Ya namanya udah niatnya jelek ya, mungkin punya niatnya nggak begitu baik. Allah akan memberikan petunjuk di situ setiap manusia yang mau mau merubah diri atau mencari pasangan yang lebih baik, Allah akan berikan jalan di situ. Yang penting maulah datang sama saya, kata Allah. Katakan, apapun keluhan kamu, saya dengerin, kata Allah. Akhirnya suatu ketika si cowok itu ketahuan selingkuh sama temannya, selingkuh. Ya udah break di situ, nggak mau ngeterusin. Tapi sekarang udah mau itu juga, ada yang mau deketin. Cuman aku bilang suruh, jangan pernah kamu bilang lagi keadaan kamu, orang tua kamu seperti apa, kerja orang tuanya, ini status orang tua atau status kamu lah gitu kan. Takutnya berpikiran cowok itu pengen memanfaatkan kamu aja, pengen ngabisin duit kamu aja gitu kan. Lihatlah gitu kan usahanya seperti apa gitu kan si cowok. Pasti kalau dia itu sungguh-sungguh, dia tidak pernah, intinya cowok yang memang benar gitu, nggak bakal minta spesial pun uang dari pasangannya. Itu aja. Oke, itu yang cewek yang sering cerita sama saya nih, curhat sama saya tentang pasangannya, entah itu kehidupannya, pasangannya, semacamnya. Itu saya cerita semua 5 orang tadi itu yang pernah cerita, bukan pernah ya, sering ya, sampai sekarang. Terus siapa lagi? Ada lagi kayaknya nih. Oh ya, ada lagi cewek. Dia janda juga. Janda juga, masih muda, umurnya masih 23 sekarang. Tapi udah punya anak 1. Nikah 2 tahun, break. Jadi janda. Dia ditinggal di mana? Di mana ditinggal dia? Dia ditinggal di Malaysia loh. Dia dibawa ke Malaysia sebelumnya, saat nikah, sebelum punya anak, kerja di sono bareng-bareng. Ada masalah, ditinggal loh di sana. Aku dengernya itu, geram banget ya gitu kan. Geram banget. Cowok kok kayak gitu kan. Nggak ada tanggung jawabnya. Coba kayak memang kalau memang mau cerain dia, bawalah gitu ke rumahnya, kasihan gitu kan. Nggak ada tanggung jawab sama sekali gitu kan. Intinya jadi cowok itu harus tanggung jawabnya. Jangan cuma kata-kata doang. Bertindak, tanggung jawab, nempati janjinya. Itu. Oh, kalau cuma ngomong banyak bisa. Anak kecil bisa ngomong. Nah, itu aja. Akhirnya dia hidupnya ya udah pelentang-pelanting di situ. Pulang ya. Dia pulang ke rumah nggak bawa duit sama sekali. Cuma cukup buat ongkos doang, sampai ke rumah udah habis. Ya untungnya banyak orang yang baik di situ. Ada yang ngejemput ke bandara, cowok, pengen dekat sama dia, baik banget cowoknya. Akhirnya dibawa ya, dijemput ke sana, diongkosin, dikasih ini macam-macam lah gitu kan. Di perjalanan aneh, kayaknya kata dia kok udah curiga, nggak enak nih.
risih kan, kayaknya mau macem-macem gitu kan. Ya ternyata bener pikiran dia tuh pengen mau macem-macem gitu kan sama dia. Cuman dia bilang, kalau kamu memang sungguh-sungguh sama saya, kamu jangan coba-coba kok menyentuh diri aku. Bilangnya sama dia tegas. Kalau kamu masih ngotot, saya turun di sini. Nah, akhirnya diam dia, nggak mau ngapa-ngapain. Dia nurut, berarti dia benar-benar sungguh-sungguh. Akhirnya nyampe ke rumah menjelang udah sekitaran 1 bulan. Kok kabarnya kayaknya gimana gitu kan, kata dia kan agak janggal. Kenapa ketika aku nelpon lagi santainya saya atau gimana lah, kan biasanya orang pacaran itu kan bebas lah mau nelpon kapan aja lah gitu kan. Nah ini beda, kok dijadwal gitu kan, kayak hari-hari tertentu itu nggak boleh gitu kan. Kalau ada nelpon tengah malam, terus lagi di jalan baru nelpon gitu kan. Ternyata diselidikin dia punya istri. Walah gitu kan. Ya udah, labak. Kamu udah punya istri, ya udah kita break. Aku nggak mau ngeganggu kehidupan kamu, apalagi istri kamu yang nggak salah itu. Oke, selesai di situ. 6 orang gitu. Sebenarnya sih ada lagi, cuman sedikit agak serem ini. Kehidupannya ini tuh gelap banget. Cewek juga, dia itu janda. Belum punya anak, udah punya anak, gede sih anaknya, masih muda juga loh. Dia orang mana ya, orang Banten kayak Serang ya. Dia itu nikah ditinggalin gara-gara karena apa, dia itu KDRT. Dia nggak pernah peduli sama istrinya, cuman yang ada di dia itu intinya kesalahan dia atau kebenaran dia tuh nggak pernah ada gitu kan. Yang ada itu salah terus. Akhirnya nggak kuat, dia pisah. Apa yang terjadi ketika pisah? Ya Allah, Masya Allah, astagfirullah gitu kan. Ternyata dia itu jadi kehidupannya itu ya bebas banget. Dia nggak mikir aku punya anak, ya, aku butuh duit, ya Allah gitu kan. Ini namanya iman manusia itu tidak setiap hari itu selalu naik gitu, pasti naik turun. Bukan imannya malaikat. Kalau udah malaikat itu segini, ya udah segini, nggak bakal turun, pasti segini. Ketika Allah itu perintahkan suruh sujud, pasti sujud. Biarpun berapa puluh tahun, berapa puluh ribu tahun, kalau Allah tidak memerintahkan untuk berhenti sujud, tetap sujud. Itu malaikat, sehingga imannya tetap nggak naik, nggak turun, tetap segini. Dia itu si cewek itu hidupnya ya pelontang-pelantingnya itu di klub-klub malam, cari duitnya. Ya kasihan sih, aku dengarnya kayaknya iba banget gitu kan, kasihan. Sekarang dia mau nikah, mau hijrah, cuman pengen hijrahnya itu pengen punya pasangan yang memang tahu agama, tapi suaminya yang bisa ngebimbingnya gitu, pengennya seperti itu. Ya banyak sih kehidupan itu ya. Oke, ya Allah, beraneka ragam beneran. Oke teman-teman ya, cuma ini yang dapat saya ceritakan ya. Selanjutnya, part selanjutnya atau video selanjutnya kita akan menceritakan kisah-kisah teman-teman saya ya, entah itu horor, mistis atau kehidupannya, pacarannya atau semacam lah. Insyaallah jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya statusnya ya masih lajang gitu ya. Dia rumit dalam percintaan ya. Padahal mana ya? Saya menilainya dia itu oke, nggak ada kekurangan kayaknya ya. Kalau dari badan oke, struktur tubuh tingginya oke. Ya mungkin dia itu karena udah umur nggak begitu tua sih. Lebih tua dari saya mungkin berapa ya? 1 tahun doang. Beda 1 tahun.
Ya kalau dari orangnya sih, orangnya suka ngobrol, enak ya. Tapi apa ya, dia itu putus asa. Dia suka patah semangat tentang masalah bercinta gitu kan. Ya mungkin dia itu traumanya sering dikasih apa ya, sering PHP-in lah gitu ya sama cewek gitu kan. Dia serius, ceweknya nggak serius gitu. Ya cuman ya kerjanya memang nggak seperti yang lain juga dengan keadaannya. Mungkin disitulah itu kan letaknya kenapa cewek-cewek yang hanya memanfaatkan apa ya, fasilitas atau harta gitu. Jadi di situ teman saya itu tidak terdaftar di situ. Jadi cuman PHP-in doang, memanfaatkan doang. Tapi baik lah, oke, orangnya baik banget. Sekarang dia tuh minta cerita sama saya, gimana ini mas, aku pengen cari pasangan yang memang serius gitu kan. Aku udah pengennya ketika pulang ke rumah bawa istri gitu kan. Nggak apa-apa, biarpun itu janda istri saya atau pasangan saya anak dua, kayak yang penting dia itu setia, terima dia apa adanya. Itu aja. Teman saya yang cowok itu salah satunya, ya curhatnya segitu. Yang kedua ada ngasih bujang lagi, teman saya cowok. Kalau dari keagamaannya sih boleh, oke. Dia dibilang ya masih dibilang Agus lah gitu, ustadz ya, ustadz kampung gitu. Kalau ketika ada acara gitu kan di kampungnya, ya ngundang dia buat baca doa gitu kan, atau baca tawasul macamnya lah gitu kan. Dia itu nggak begitu fokus sih untuk apa namanya, untuk melakukan tahap kedepannya lah, untuk cari intinya serius gitu kan. Dia sebenarnya ada punya pacar, dia mau serius juga. Ceweknya sih masih udah janda, tapi masih muda. Pengen serius, sama-sama serius, tapi jaraknya yang jauh. Dia orang mana ya, orang Malaysia. Orang Malaysia, sedangkan si cowok orang Banten. Orang Banten ya, Banten. Jadi jaraknya di situ karena jarak ya. Sehingga kalau cinta itu karena jarak, pacaran ya namanya LDRan, sulit ya. Sulit yang namanya kita itu pasrah. Seakan pasti ada kebimbangan dalam hati itu, kebimbangan yaitu takutnya dia jalan sama cowok, takutnya dia itu gimana ketika ada sesuatu yang terjadi, perubahan terjadi, pastinya pikirannya itu pasti kemana-mana. Karena saya udah merasakan di situ. Memang keyakinannya itu butuh, kepercayaan itu butuh terhadap pasangan. Tapi kitanya itu namanya LDRan jauh ya, tidak bisa melihat secara kasat mata gitu, di depan mata atau gimana gitu kan. Ya kasihan juga sih. Terus yang ketiga masih cowok ini, dia masih bujangan juga. Ini agak menarik di sini. Mungkin dikatakan langkah itu ya, ceritanya hilang bisa. Bahkan sering para cowok itu mungkin banyak mendambakan sebagian, tapi dari 100% 80% gitu. Suatu ketika gitu kan, teman ya dibilang langkah ya boleh gitu kan. Suatu ketika gitu kan, dia masih sekolah SMA, mungkin kelas 3 ya, kelas 3. Bahasanya kayak lebih konyol gitu ya, konyol. Dia itu kalau dari segi percintaannya, oke lah, dia tuh diburu perempuan loh, diburu cewek-cewek. Siapa itu kan? Nah di situ memang orangnya ganteng, ganteng. Oke ya. Orang nggak begitu banyak
ngomong ya, pernah ya kejadian dia, buat dia itu pernah apa yang namanya, ceweknya itu dijebak sama cewek. Suatu ketika dijebak sama, dia kan ngontrak, dia ngekos di kosan orang tuanya. Lalu mau sekolah itu kan dijemput sama pacarnya, dijemput. Mau sekolah itu kan mau berangkat ya, berangkat pulang itu dianterin sama ceweknya. Enak ya, dianterin pulang, dianterin berangkat, dijemput kayak jelangkung ya. Pulang tak enggak, kalau jelangkung pulang tak diantar, apa, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, nah itu jelangkung. Nah dia akhirnya suatu ketika, nah ini seru nih, suatu ketika si cowok itu dianterin lah ke rumahnya, itu di kosannya dianterin ke kosannya sama temannya. Itu ceweknya 2, dia kesendirian, dianterin. Nah, sampai di rumah, apa yang terjadi? Dia itu dinodain loh. Aduh. Terus aku nanya, kamu enak banget ya? Kok dinodain? Maksudnya dinodain gimana? Iya mas, ya Allah, aku udah nggak mau mas di situ mas. Cuman sama cewek saya dipaksa mas, tapi aku nggak mau. Nah terus sampai nggak? Ya dia main dulu gitu kan, main dulu. Tapi aku nggak mau. Berapa kali kamu digituin mas sama cewek? Aku udah tiga cewek aku pernah digituin sama cewek. Berarti kamu itu posisinya kayak dibully ya, apa ya? Dipaksa gitu ya? Iya, diperkosa aku mas. Walah ini. Emang terus kamu di situ kenapa nggak kamu lapor ya, sambil bercandaan gitu? Udah mas lah, biarin lah gitu kan. Oke, itu salah satu teman satu yang paling ya konyol lah gitu kan. Yang keempat cewek nih, cewek dia janda anak 3, tapi dari agama oke. Orang tuanya oke, maksudnya dari keagamaannya, insya Allah nggak bakal kecewa gitu. Kalau yang ini, kalau misal jadi sama cewek yang ini nih, dia pun janda tapi masih muda, umurnya paling lah 30-an gitu ya. Nah, cuma banyak loh yang pengen deket sama dia. Dia itu oke lah gitu, intinya kalau dari agama oke lah, kental banget agamanya. Dia sempat cerita tentang pasangannya, tapi di situ pasangannya masih muda, dia masih bujangan, dia umur 30, beda jauh.